Pasar Tanah Abang, lautan manusia dan suara yang tak pernah tidur, menyimpan rahasia gelap di balik hiruk-pikuknya. Di balik tumpukan kain dan teriakan pedagang, ada bayang-bayang yang mengintai, merajalela tanpa ampun. Aku Budi menyamar sebagai kuli panggul, mencoba menembus jaringan preman dan korupsi yang sudah menggerogoti tempat ini. Tapi seberapa dalam aku harus menyelam sebelum terjerat dalam bahaya yang tak pernah kubayangkan 41 mini. Namaku Budi. Dulu, setiap kali aku berdiri di depan cermin dengan seragam loreng lengkap, aku merasa punya arah. Ada garis tegas antara benar dan salah, antara teman dan musuh. Tapi semua itu mulai kabur ketika aku menerima misi ini. Pasar Tanah Abang, kata Letnan Kolonel Wira dengan suara berat. Bukan medan tempur biasa. Di sana, lawanmu bukan hanya preman, tapi juga orang-orang berdasi yang kebal hukum. Aku hanya mengangguk. Dan yang paling penting, lanjutnya, menatapku, lurus. Kau tidak akan mengenakan seragammu di sana. Kau akan jadi kuli panggul. Aku sempat diam. Terbayang wajah ibu di kampung, yang selalu bangga melihat anaknya jadi prajurit. Tapi perintah adalah kehormatan. Dan kehormatan tak selalu datang dengan bendera atau tembakan. Siap, Komandan. Aku menanggalkan seragam, secara harfiah dan batin. Nama Budi Kopassus harus mati sementara. Yang lahir hari itu adalah Jaya, buruh panggul yang tak punya latar belakang, tak punya masa lalu, dan tak punya tempat kembali. Satu tas ransel tua, selembar kaos lusuh, celana jeans sobek, dan topi butut yang kubeli di kaki 5 jadi identitasku. Sekarang, aku naik kereta menuju Jakarta, bukan ke markas, tapi ke tempat yang tak pernah kuanggap sebagai wilayah perang, Pasar Tanah Abang. Aku tiba saat langit belum sepenuhnya terang. Pasar belum sepenuhnya hidup, tapi aroma khasnya sudah menyambutku, campuran keringat, plastik, asap rokok, dan harapan yang menggantung di udara. Para pedagang mulai membuka lapak. Ada yang menggelar kain di atas terpal, ada yang membuka gudang, ada juga yang duduk menyesap kopi di depan troli penuh barang. Aku berjalan perlahan, mencoba menyatu. Bro, mau kerja ngangkut-ngangkut? Suara seorang pria berbadan gempal memanggilku. Namanya Komar. Aku mengenalnya dari berkas intelijen. Orang ini bukan sekadar tukang atur kuli, tapi juga tukang tagih upeti. Aku mengangguk. Kalau dibayar, hayo, dia tertawa pendek. Bayaran kecil. Tapi kalau tahan banting, bisa lanjut terus. Gue suka anak muda yang nggak banyak bacot. Aku cuma senyum. Dalam hati, aku tahu. Ini adalah titik awal. Hari-hariku berubah jadi rutinitas keras. Mengangkat karung. Berisi kain dari truk ke toko. Menyusun dus-dus pakaian sampai punggung pegal. Melihat Komar dan anak buahnya menagih uang keamanan ke pedagang kecil dengan senyum sok ramah. Tapi ada ancaman mengendap di balik mata mereka. Aku menyaksikan seorang ibu muda ditegur karena telat bayar setoran. Namanya Rati, penjual kain batik di Blok B. Ia menjual sambil menggendong anaknya yang masih balita. Aku belum laku banyak, Mas Komar. Tunggu sampai sore ya, pintanya lirih. Komar menoleh ke anak buahnya, lalu berkata, sore lewat lapakmu kita beresin. Tak ada debat. Tak ada tangis yang ditampakkan Rati. Tapi aku bisa melihat matanya berkaca-kaca saat ia kembali melipat kain. Seolah hidupnya hanya sehelai tipis batik yang siap sobek kapan saja. Malam harinya, aku mencatat semua. Nama-nama, waktu, lokasi, dan pola. Komar bukan satu-satunya. Ada beberapa kelompok preman lain. Ada Pak RW yang katanya pensiunan polisi, kini bertugas sebagai penjaga ketertiban, yang kerjaannya justru membuat pasar jadi tak aman. Ada juga Pak D, sosok yang belum kutemui langsung, tapi selalu disebut dengan suara pelan penuh takut oleh siapapun. Semua ini tidak muncul dalam semalam. Jaringan ini seperti gurita. Satu kepala, banyak tangan, dan semuanya licin. Hari keempat, aku nyaris terbongkar. Seorang preman muda, sebut saja Bebek, mencurigai sikapku. Mungkin aku terlalu hati-hati, terlalu sopan, atau terlalu terdidik. Lu siapa sih sebenarnya? Gaya lu beda dari kuli-kuli biasanya. Katanya sambil menepuk bahuku keras. Aku pura-pura marah.
Emang gue harus kayak apa? Harus minum ciu dan ngomong kasar baru bisa kerja di sini? Dia terdiam. Mungkin karena aku lebih tinggi dan lebih kekar darinya. Komar datang dan menengahi. Udah bebek, anak ini gua yang rekrut. Gak usah sok nyari perkara. Aku menunduk, tapi dalam hati aku tahu, aku harus lebih hati-hati. Terlalu banyak pasang mata di tempat ini. Salah langkah sedikit saja, nyawaku bisa jadi upeti. Suatu malam aku duduk di dekat troli kosong. Di seberangku, Ratih sedang mengemasi dagangannya. Mas Jaya, panggilnya. Suaranya lirih. Makasih ya, waktu itu udah bantuin aku angkat barang pas kehujanan. Aku hanya mengangguk. Sama-sama, Mbak. Ia tersenyum. Senyum lelah. Senyum yang tak pernah benar-benar sampai ke mata. Dulu, suamiku juga kuli panggul di sini, katanya tiba-tiba. Tapi dia dihajar sampai mati. Karena nolak bayar uang keamanan. Polisi nggak ada yang bantu, katanya kecelakaan biasa. Aku tercekat. Tenggorokanku terasa sempit. Tak bisa kubayangkan bagaimana ia menjalani hari-harinya setelah itu. Aku nggak butuh belas kasihan, lanjutnya. Cuma, jaga diri, ya Mas Jaya. Di sini nggak semua orang pakai wajah yang sama dengan niatnya. Aku menatapnya lama. Kalimat itu seperti peringatan, atau mungkin doa. Malam makin larut. Tapi pikiranku justru makin penuh. Aku bukan lagi Budi yang melihat medan tempur lewat teropong dan kompas. Kini, aku berdiri di tengah medan yang lain. Medan yang wajah musuhnya tersenyum manis, dan korbannya adalah orang-orang yang tak bersenjata. Dan semakin aku menyelami dunia ini, semakin aku yakin, ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah pertarungan batin. Antara siapa aku, dan siapa yang akan aku bunuh untuk menyelesaikan ini. Pagi belum benar-benar datang. Tapi Tanah Abang sudah berdenyut. Deru truk yang menderu pelan, derap kaki kuli yang bersahutan, suara seng geser dari kios yang dibuka dengan kasar. Semuanya seperti orkestra yang kacau tapi teratur. Aku berjalan di antara deretan los, menggenggam troli besi tua yang rantainya sudah berkarat. Hari ini aku bukan sekadar menyamar. Hari ini aku benar-benar jadi bagian dari mereka. Tanganku melepuh, bahuku pegal, punggungku linu. Tapi itu semua bukan apa-apa dibanding rasa yang muncul setiap kali melihat para pedagang menatapku dengan harapan. Mereka kira aku sama seperti mereka, lelaki yang hanya ingin hidup dari keringat. Mereka tak tahu, aku datang untuk sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku datang untuk membersihkan luka yang sudah terlalu lama bernanah di pasar ini. Aku mulai mengenal lebih banyak orang. Ada Pak Umar, lelaki sepuh yang jualan sabuk kulit. Ia suka duduk sambil merokok, matanya awas meski tubuhnya sudah bungkuk. Kuli baru, ya? Tanyanya padaku pagi itu. Aku mengangguk. Iya Pak, baru 2 minggu. Dia tersenyum kecil. Jaga-jaga aja, di sini bukan tempat buat orang jujur. Aku pura-pura bingung. Maksudnya Pak? Dia hanya mengisap rokoknya dalam-dalam. Kalau kamu terlalu lurus, kamu gampang dipatahkan. Dan kalau kamu terlalu berani, kamu gampang dihilangkan. Kalimat itu menggantung lama di benakku. Seolah udara pagi yang dingin pun tak mampu menepis maknanya yang menusuk. Hari itu, aku dapat tugas mengangkut karung-karung besar berisi kain dari truk kontainer ke gudang milik seseorang bernama Baba Johan. Orang ini punya 5 kios di blok C dan katanya dekat dengan beberapa pejabat di atas sana. Jaya, ayo buruan, bentak Komar. Jangan lelet, Baba Johan gak suka nunggu. Aku segera bergerak. Di tengah jalan, aku mendengar suara ribut dari arah blok sebelah. Ternyata ada seorang kuli tua yang berselisih dengan preman pasar. Lelaki tua itu menolak membayar jasa keamanan, karena gajinya belum dibayar penuh. Salah satu preman, yang kupanggil Kebo, karena tubuhnya besar dan lehernya penuh tato, menarik lelaki itu dan mendorongnya ke dinding toko. Kepalanya membentur tiang besi. Tanpa pikir panjang, aku menghampiri mereka. Udah cukup, seruku. Semua orang terdiam. Kebo menoleh padaku dengan mata menyipit. Lu siapa, ha?
Baru nongol juga udah mau sok jago. Aku menatapnya lurus. Dia cuma minta waktu. Jangan main pukul. Kebo mendekat. Nafasnya bau alkohol. Lu pikir lu siapa? Pahlawan? Aku tahu aku harus tenang. Tapi tangan ini sudah mengepal. Aku tentara. Tapi aku juga manusia. Dan manusia punya batas. Sebelum aku sempat melakukan apa-apa, Komar datang. Udah, Kebo. Jangan bikin ribut di area Baba Johan. Mau cari. Mati lu. Kebo mendengus dan meludah ke samping. Lain kali, gue urus lu bro. Dia pergi. Lelaki tua itu masih gemetar, tapi berusaha berdiri. Aku menolongnya. Gak apa-apa, Pak. Dia mengangguk pelan. Terima kasih, nak. Tuhan kirim kamu. Aku tak menjawab. Karena aku tahu, kalau Tuhan benar-benar mengirimku, kenapa aku harus menyamar? Malam itu, aku kembali ke kamar kos kecilku di gang sempit belakang pasar. Lampunya redup, dindingnya lembab, dan udara di dalamnya berbau kapur barus dan oli bekas. Aku menyalakan laptop kecilku, yang kusamarkan dalam rak berisi alat kerja, mengakses catatan harian misi. Catatan hari ke-14. Preman bernama Kebo, cenderung brutal, bisa dijadikan pintu masuk penyelidikan. Komar, cerdas dan licik, kemungkinan punya jalur langsung ke atasan. Baba Johan, pengendali ekonomi di Blok C. Perlu digali lebih dalam soal hubungan politiknya. Aku menulis cepat, tapi pikiranku tidak tenang. Percakapan dengan Pak Umar tadi terus terngiang. Benarkah keberanian bisa jadi alasan untuk dihilangkan? Beberapa hari kemudian, aku mulai mendekat ke lapak Ratih. Bukan karena aku suka, tapi karena aku tahu, dari pengamatan, beberapa hari ini, lapaknya jadi target intimidasi rutin. Ia tak punya pelindung, tak punya koneksi, tapi wajahnya menyimpan keteguhan yang langka. Ada yang bisa kubantu, Mbak? Tanyaku sambil membantu menyusun kain yang terjatuh. Ratih tersenyum kecut. Kalau bantu ngusir orang-orang itu, bisa? Aku diam, ia menghela napas. Aku dulu kuliah, Mas, sempat kerja di kantor. Tapi suami meninggal, anak sakit, dan hidup runtuh pelan-pelan. Aku menunduk. Maaf, Ratih menatapku. Mas Jaya orang baik, tapi orang baik di sini nggak bertahan lama. Sore itu, saat pasar mulai sepi, aku melihat seseorang yang membuat jantungku hampir berhenti. Wajah itu. Langkahnya, cara berjalannya, bentuk rahangnya, terlalu familiar. Aku mengikuti dari kejauhan. Ia masuk ke salah satu gudang di sisi belakang, pasar. Tak ada yang mencurigai. Semua memberi jalan. Aku berdiri di ujung lorong, menyelinap di balik tiang beton, menunggu, mengintip. Saat ia menoleh, aku yakin. Itu Adi Pontan, teman seangkatanku di pasukan, yang kukira gugur di medan tugas bertahun. Lalu tapi sekarang, dia ada di sini, berjaket kulit, dengan tatapan yang dulu kukenal sebagai pantang menyerah, tapi sekarang tajam seperti silet. Apa yang terjadi? Kenapa dia di sini? Apakah dia bagian dari jaringan ini? Aku merasa seperti ditarik ke dalam pusaran yang lebih dalam dari yang kubayangkan. Saat malam merambat dan suara pasar tinggal desahan kipas dan dengungan kulkas tua, aku tahu satu hal. Penyamaran ini tak lagi sekadar operasi. Ini sudah jadi pertarungan dengan bayanganku sendiri. Dan detak jantung pasar ini mungkin akan jadi detak terakhirku jika aku salah langkah. Kupikir aku sudah mempersiapkan segalanya. Latihan tempur, kedisiplinan, penyamaran, bahkan menghadapi ancaman nyawa sekalipun. Tapi tidak untuk ini. Bertemu Adi, teman seperjuangan, yang kukira telah hilang entah di mana. Dia berjalan cepat, masuk ke dalam gudang kosong yang biasa dipakai para preman sebagai tempat kumpul malam. Langkahnya mantap, tidak ragu. Persis seperti saat kami dulu menyusup ke markas musuh dalam misi rahasia bertahun lalu. Kakiku bergerak pelan, menyusul dari belakang. Aku tahu risiko ini. Tapi rasa ingin tahuku lebih kuat daripada rasa takut. Gudang, itu gelap. Lampu redup menggantung di tengah-tengah langit-langit.
Bau bensin dan pelumas menyengat. Lalu aku melihatnya, berdiri di sudut, bicara dengan dua orang yang tidak kukenal. Salah satunya membawa map besar. Entah dokumen apa isinya. Aku tidak bisa dengar jelas. Tapi satu kalimat membuat bulu kuduku berdiri. Bos besar maunya semua, pedagang blockchain nurut. Kalau enggak, kita bersihkan. Adi mengangguk, tanpa ragu, tanpa ekspresi. Itu bukan Adi yang aku kenal. Adi yang dulu rela dihukum komandan karena membela prajurit yang dihina. Adi yang dulu bilang, kita mati pun tak apa, asal rakyat tenang, aku tak tahan, aku keluar dari persembunyian. Adi, dia tertegun, menoleh. Matanya membelalak. Budi, kami saling menatap. Henning, dua dunia yang dulu sejalan, kini bertubrukan di lorong gelap bernama Tanah Abang. Lu ngapain di sini? Suaranya berat. Tertahan. Aku bisa tanya hal yang sama. Jawabku pelan. Dia menghela napas. Lu nggak seharusnya ada di sini. Aku mendekat. Lu juga. Kami duduk di belakang gudang, di tumpukan karung-karung bekas. Dia bercerita. Dengan nada getir, seperti seseorang yang sudah lama tak punya pilihan. Setelah operasi terakhir yang membuatnya hilang, ternyata dia tidak mati. Tapi sistem membuangnya. Tak dapat penghargaan, tak dapat pengakuan, bahkan keluarganya pun dikorbankan. Gua dendam, Bud. Sama semua ini. Negara cuma butuh kita waktu perang, tapi lupa waktu kita jatuh, katanya lirih. Aku mendengarkan, tapi tak bisa membenarkan. Lalu lu milih gabung sama mereka? Preman? Koruptor? Tanyaku. Dia menatap kosong. Gue cuma pengen hidup, Bud. Dan gue nggak punya apa-apa lagi. Saat aku hendak bicara lagi, suara langkah kaki mendekat, tergesa. 3 orang masuk, salah satunya Komar. Dia melihatku. Wajahnya langsung berubah. Ngapain dia di sini, Di? Tanyanya curiga. Dia teman lama gue. Dulu satu pasukan, jawab Adi. Singkat, Komar menyipitkan mata. Lu bilang lu udah potong semua koneksi. Kok sekarang muncul dia? Aku langsung berdiri. Gue kerja jadi kuli di sini. Nggak ada niat. Apa-apa, Komar mendekat. Gue hafal semua muka di pasar ini. Lu baru, dan lu mencurigakan. Adi menahan tangannya. Biarin, gue urus. Komar menatap tajam, lalu berbalik. Kalau dia bikin masalah, lu yang tanggung. Saat mereka pergi, Adi menarik napas berat. Gue nggak bisa lama-lama lindungin lu, Bud. Dunia ini bukan dunia yang sama. Aku mengangguk pelan. Tapi tekadku justru menguat. Kalau lu masih punya hati, bantu gua. Sekali ini aja. Adi tak menjawab. Tapi aku tahu, hatinya sedang bertarung. Dan aku hanya bisa berharap bahwa kenangan yang kami bagi di masa lalu masih punya cukup nyala untuk menuntunnya keluar dari gelap. Aku kembali ke lapak dengan kepala penuh beban. Di satu sisi, aku lega karena Adi masih hidup. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut akan kenyataan bahwa sahabat seperjuanganku kini berdiri di sisi yang berseberangan. Pagi masih buta saat aku mengangkut karung-karung berisi celana jeans KW ke gerobak. Gerakan tanganku otomatis, tapi pikiranku melayang ke pertemuan semalam. 2. Dunia, satu sebagai mantan tentara yang disusupkan untuk membongkar sindikat preman di Tanah Abang, dan satu lagi sebagai sahabat yang dipaksa melihat temannya tersesat begitu jauh. Di pasar, semua berjalan seperti biasa. Suara pedagang teriak, suara besi gerobak tergesek aspal. Bau kopi tubruk dari warung Maijah menyeruak di udara. Tapi aku tahu, di balik riuhnya aktivitas ini, ada mata yang mengawasi. Dan aku bukan siapa-siapa di sini. Bud, bantu angkatin ini, berat. Suara Harry, pemilik lapak tempatku kerja, memecah lamunanku. Siap bang, jawabku cepat. Setelah semua barang beres di display, aku duduk di belakang, pura-pura ngelap peluh. Tapi sebenarnya, aku lagi mengamati. Hari ini, ada yang beda. Ada pria baru, berjaket loreng, celana jeans ketat, jalan santai sambil ngawasin kios-kios. Gerakannya tenang tapi matanya tajam, dan di punggungnya ada tato kecil berbentuk kepala ular. Simbol yang dulu sempat kusebut dalam laporan ke pusat, ular merah,
salah satu cabang dari sindikat pemeras Tanah Abang kupotret, diam-diam pakai ponsel tua yang sudah kusembunyikan di balik plastik bekas. Sekilas, tapi cukup. Malam harinya, aku kembali ke warung rokok milik Ucup. Satu-satunya tempat yang cukup aman buat naruh catatan. Ucup orang lama, mantan Intel juga, yang sekarang pura-pura jadi penjual korek dan permen karet. Dia melihatku masuk, lalu menyuguhkan kopi hitam tanpa banyak tanya. Laporan, Kup, bisiku. Dia mengangguk. Aku selipkan kertas kecil ke dalam bungkus rokok. "Lu makin dalam sekarang, Bud," katanya sambil menyeruput. "Dan makin sendirian," jawabku pendek. Ucup diam sejenak. "Kalau Adi memang bagian dari mereka, lu yakin bisa bersikap netral?" Aku menatap langit yang gelap. Tak ada bintang. Hanya sisa lampu jalan yang berkedip lemah. Nggak bisa, Cap. Tapi ini bukan soal netral atau enggak. Ini soal apa yang benar dan apa yang harus kulakukan. Besoknya, hal yang kutakutkan mulai terjadi. Komar datang ke lapak. Tidak sendiri. Ada 2 orang di belakangnya. Satu bawa catatan. Satu lagi bawa obeng. Mereka bilang ada inspeksi. Tapi aku tahu, itu cuma akal-akalan, buat nyari alasan minta jatah. "Ini meja lu ukurannya nambah 15 senti, Harry. Harusnya lu bayar lebih," kata pria pembawa catatan. Harry bingung. "Dari dulu juga segitu, Bang." Obeng langsung menghantam sisi meja. Meledak. Semua orang di sekitar diam. Takut. Aku maju. "Bang, bisa dicek bareng-bareng aja. Kalau bener segitu, ya kami siap bayar. Tapi jangan rusak barang orang kecil." Komar mendekat, matanya seperti pisau. "Lu siapa ngajarin gua cara kerja?" Aku tatap balik. Bukan ngajarin, cuma nyaranin. Dia hampir nyerang. Tapi Adi datang. Entah dari mana. "Sudah, Komar. Gua yang urus," katanya singkat. Komar mengumpat pelan. "Kalau anak baru ini bikin ribet, gua nggak bakal tahan tangan, Di." Setelah mereka pergi, aku menoleh ke Adi. "Thanks." Dia tidak jawab, hanya menatapku dengan mata lelah. "Lu makin nekat," katanya pelan. "Ada yang harus gua jaga. Kadang, niat baik itu bisa bikin lu mati duluan," katanya sebelum berbalik dan pergi. Hari-hari selanjutnya, aku makin hati-hati, makin dalam menyelam, dan makin sering bertemu wajah-wajah baru dengan sorot mata kosong. Sampai suatu sore saat aku pulang ke kontrakan, seseorang sudah menungguku di depan pintu. Perempuan. Berkerudung hitam. Membawa sebuah kotak kecil. "Mas Budi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ini dari Adi." Aku buka kotaknya. Di dalamnya ada foto lama, kami berdua, berseragam, senyum lebar di tengah ladang gersang, dan secari kertas. Gue nggak bisa balik jadi Budi Adi yang dulu. Tapi gue juga belum sepenuhnya hilang. Kalau lu masih percaya, tunggu sinyal di hari Jumat, tengah malam. Tanganku gemetar menggenggam kertas itu. Mungkinkah luka itu masih bisa pulih? Atau ini hanya jebakan dari luka yang menyamar jadi harapan? Hari Jumat datang seperti biasa, tapi dadaku terasa tidak biasa. Semua gerak di pasar, yang biasanya kuanggap sebagai irama kehidupan, kini terdengar seperti detak waktu menuju sesuatu yang tak ku ketahui. Tengah malam, itu janji Adi. Tapi bagaimana jika ini jebakan? Atau lebih buruk, apa yang terjadi kalau ini adalah sinyal terakhir sebelum semuanya meledak? Aku duduk di bawah jembatan penyeberangan, sendirian. Jam di tangan menunjukkan hampir pukul 12. Suara kendaraan sudah sepi, lampu toko-toko padam, dan hanya sisa rokok warung yang menyala, seperti bintang kecil yang tersesat. Aku tak membawa apa-apa, kecuali senter kecil dan pisau lipat. Senjata tak resmi yang selalu kusembunyikan di pinggang. Angin malam menusuk. Tapi aku tak menggigil karena dingin. Tubuhku kaku karena pertanyaan. Apakah aku sedang menuju kebenaran? Atau kematian? Langkah itu datang. 1, 2, pelan. Tak, terburu-buru, aku berdiri cepat. Sinar mataku menyapu jalanan kosong. Dan di sana, muncul siluet tubuh laki-laki. Tinggi, tegap, dan membawa sesuatu di tangannya. Adion wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kami berdiri bersebelahan di medan tempur.
Kumisnya tumbuh tipis dan matanya bukan lagi mata prajurit, tapi juga belum sepenuhnya mata penjahat. "Aku datang," katanya tanpa basa-basi. "Gue kira lu gak bakal muncul," jawabku pelan. Dia duduk di tepi trotoar, mengeluarkan bungkus rokok, menawarkannya padaku. Aku tolak. "Gue gak lama, Bud. Gak aman kalau kita ketahuan. Gue udah nginjek terlalu dalam." Aku menatapnya. "Lu bisa balik." Dia tertawa pendek. "Balik kemana?" "Ke pangkalan. Ke kehidupan yang ninggalin gue waktu gue luka dan dicampakkan kayak anjing cacat." Diam. Tak ada kalimat yang bisa menyembuhkan luka sebesar itu dalam satu malam. Dia menarik napas panjang. "Tapi gue gak pernah lupa apa yang lu lakuin. Lu satu-satunya yang nyari gue waktu gue hilang. Itu kenapa gue kasih ini." Dia mengeluarkan amplop kecil, sedikit kusut. Ku beranikan diri membuka, isinya bukan uang, tapi foto-foto seseorang sedang duduk di kantor yang sangat ku kenal. Kantor BUMD bagian distribusi bahan pokok. Siapa ini? Orang itu yang jadi otak semua distribusi uang haram dari pasar. Dia nyalurin ke atas, termasuk ke aparat dan oknum pemerintah. Nama? Reynald. Aku mencatat cepat di kepalaku. "Adi, lu yakin ini bukan jebakan?" Tanyaku pelan. Dia menatapku dalam. "Kalau ini jebakan, lu udah mati waktu gua datengin rumah lu 2 hari lalu." Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, suara motor terdengar dari kejauhan. Adi langsung bangkit. Gua harus cabut. Tapi Bud, hati-hati. Komar mulai curiga. Dan satu hal lagi, dia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Yang ngerobek tubuh pasar ini bukan cuma preman, tapi sistem. Jangan salah langkah. Aku ingin bertanya lebih, tapi dia sudah menghilang di tikungan. Hanya suara motornya yang memudar bersama malam. Hari Sabtu, pasar tetap ramai. Tapi buatku, semuanya sudah berubah. Mata Komar tak pernah lepas dari gerakanku. Dia berdiri di ujung jalan, menyulut rokok. Matanya mengamati. Aku pura-pura biasa. Membantu Harry membongkar karung, membereskan gantungan celana, dan tawar-menawar seperti kuli panggul lainnya. Tapi semua gerakanku sekarang sudah penuh waspada. Sore itu, Harry dipanggil ke sebuah warung kecil di belakang pasar. Biasanya, tempat itu digunakan Komar untuk rapat kecil. Aku memutuskan mengikutinya dari jauh. Dari balik dinding seng yang bolong, aku menguping. Lapak lo masih aman karena gue yang jaga. Tapi kalau orang lo, si Budi itu, macem-macem, gue gak segan-segan buang dia ke Kali Krukut. Suara Komar terdengar jelas. "Bang, Budi orangnya baik. Gak mungkin dia..." Gue bilang, "Kalau dia bikin ribet, lo juga ikut tanggung." Aku menahan napas. Jantungku berdetak tak karuan. Malam harinya, aku kembali ke kontrakan dan membuka ulang foto yang diberikan Adi. Di balik foto, tertulis alamat, tempat, pria bernama Reynald biasa bertemu kolega gelapnya. Kupandangi foto itu lama. Lalu kuambil ponsel satelit kecil yang kusembunyikan di bawah lantai triplek. Kode sudah siap kutekan. Tapi jariku berhenti. Sesuatu terasa aneh. Kenapa Adi menyerahkan informasi sedetail ini? Apa mungkin dia sedang dijebak dan menjebakku? Atau dia mencoba memanfaatkan aku untuk menghabisi musuhnya? Kepalaku penuh dengan tanya. Malam yang awalnya hanya menunggu sinyal, kini jadi malam yang penuh kabut. Di luar, langit mendung. Angin kencang meniupkan debu ke jendela. Aku berjalan, keluar sebentar. Tapi begitu aku buka pintu, ada sesuatu yang dilempar ke teras. Sebuah boneka kecil, dengan mulut dijahit pakai kawat dan secarik kertas. "Diam, atau kau akan seperti ini." Tanganku mengepal, ancaman pertama. Artinya, aku sudah mengusik sesuatu yang besar. Aku kembali ke dalam. Kunci semua pintu. Ambil senjata kecilku. Besok aku akan ke alamat yang Adi beri. Entah apa yang menunggu di sana. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi mundur. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku membuka mataku dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Boneka kecil dengan mulut yang dijahit kawat itu masih tergeletak di sudut kontrakan. Seperti pengingat bisu bahwa aku telah masuk
ke dalam perangkap yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Tapi aku tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Aku mengepak perlengkapan seadanya. Pistol kecil, pisau lipat, serta ponsel satelit yang sudah kugenggam erat sejak tadi malam. Di dalam amplop yang diberikan Adi, aku memasukkan foto Reynald dan secarik kertas berisi alamat yang ditulis tangan dengan tinta memudar. Alamat itu bukan di pasar. Dia berada di sebuah rumah tua, di daerah pinggiran kota, yang jika kulihat dari peta, berada di balik bayang-bayang, gedung-gedung tinggi, dan kawasan industri yang kumuh. Setelah memastikan semua siap, aku menyelinap keluar dari kontrakan dengan langkah pelan dan waspada. Jalanan masih lengang, hanya beberapa pengendara sepeda motor yang melintas, dan beberapa pedagang kecil yang mulai menyiapkan dagangannya. Aku melangkah tanpa suara, seperti bayangan yang menembus dingin pagi. Setibanya di alamat, aku berhenti sejenak untuk memperhatikan. Rumah tua itu terlihat seperti rumah yang terlupakan waktu. Dindingnya penuh retak dan catnya mengelupas. Pintu kayu yang sudah lapuk sedikit terbuka, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Sinar matahari pagi mencoba menembus celah-celah dedaunan yang tumbuh liar di sekitarnya. Aku mendengarkan suara langkah kaki dan bisikan samar dari dalam. Dengan perlahan, aku mendekat ke pintu dan mengintip ke dalam. Di ruang tamu yang remang-remang, tampak beberapa pria duduk mengelilingi meja kayu. Mereka berbicara dengan suara rendah dan tegang, seperti sedang membahas sesuatu yang sangat rahasia. Dan di tengah meja itu, sosok yang aku kenal dengan baik. Komar, jantungku berdegup kencang. Apa yang Komar lakukan di sini? Apa hubungannya dengan Reynald? Aku mengumpat dalam hati, bertekad untuk mengorek lebih dalam. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Aku menunggu sampai pertemuan itu berakhir. Komar keluar terlebih dahulu. Wajahnya masih menunjukkan ketegangan dan kegelisahan yang luar biasa. Aku mengikuti dari kejauhan, hati-hati agar tidak ketahuan. Komar menuju ke sebuah mobil hitam yang terparkir di dekat gang kecil. Aku menyelinap masuk ke balik sebuah mobil tua, berusaha untuk mendengar pembicaraan yang akan terjadi. Dari balik, pintu yang terbuka sedikit, aku mendengar suara Komar. Tugas kita berjalan lancar. Tidak ada yang mencurigai. Budi tetap dalam pengawasan. Suara lain menjawab, jangan terlalu santai. Budi mulai terlalu banyak bertanya. Aku merasakan napasku semakin berat. Mereka membicarakan aku. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara derap kaki yang cepat. Aku menoleh dan melihat sosok yang tidak asing bagiku. Adi matanya yang dulu kusam kini penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Dia berlari menuju Komar, menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Komar, kita harus bicara, katanya terbata-bata. Aku tahu ini saat yang tepat. Aku keluar dari persembunyianku dan menatap mereka berdua. Komar, suaraku serak. Apa sebenarnya yang sedang kalian lakukan di balik semua ini? Komar menatapku dengan mata yang penuh amarah dan kebingungan. Adi berdiri di sisiku, seolah memilih pihak. Pertarungan batin yang terjadi di wajah Adi membuat hatiku teriris. Dia bukan musuhku, tapi kini dia terperangkap di antara dua dunia yang berbeda. Dunia kejahatan dan dunia yang pernah kami perjuangkan bersama. Komar mengeluarkan pistol kecil dari balik jaketnya dan menodongkannya ke arahku. Budi, kau harus memilih bertahan atau pergi. Namun sebelum aku bereaksi, suara sirene polisi meraung di kejauhan. Semua orang tampak panik. Komar dan Adi saling berpandangan seolah mencari jalan keluar. Dan aku tahu, malam ini bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi juga pertarungan hati dan keyakinan. Sirene itu semakin mendekat, suaranya memecah kesunyian yang sempat menyesakkan. Jantungku berdetak lebih kencang, penuh ketegangan. Aku berdiri, membeku, menatap Komar dan Adi yang kini sama-sama terpojok. Masing-masing dengan pilihan berat yang menggerogoti jiwa mereka. Komar masih menodongkan pistol ke arahku, tapi matanya tidak lagi sekasar tadi. Ada kilatan ragu yang samar, seperti seseorang yang tengah bergulat dengan konflik batin. Adi, di sisi lain, terlihat lelah dan pasrah, seolah sudah menyerah pada arus takdir yang membawa kami ke persimpangan ini. Apa yang kau harapkan, Komar?
Suaraku serak, menahan amarah sekaligus rasa sakit. Kau pernah jadi saudara seperjuangan. Kini kau berdiri di sisi yang berlawanan. Komar menatapku lama, lalu menurunkan pistolnya perlahan. Aku tidak pernah ingin begini, Budi. Katanya pelan, dengan suara yang hampir bergetar. Aku terjebak, terjerat dalam lingkaran yang sulit untuk kuputus. Adi melangkah maju, menatap Komar dengan tatapan penuh harap. Kita bisa keluar dari semua ini, Komar. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi kau harus memilih. Komar menghela napas dalam-dalam, seolah mencari keberanian yang telah lama hilang. Aku takut. Mereka punya kekuasaan dan nyawa keluarga mereka jadi taruhan. Jika aku membelot, bukan hanya aku yang kena, tapi juga mereka yang aku sayangi. Hatiku teriris mendengar pengakuan itu. Loyalitas kepada teman, keluarga, rasa takut yang mengekang, semua terbalut dalam jalinan yang rumit dan penuh luka. Tapi, aku tahu satu hal, lanjut Komar dengan nada berat. Jika aku tetap diam, aku jadi bagian dari kejahatan itu. Aku tidak bisa hidup dengan bayangan dosa yang terus membuntuti. Aku mengangguk perlahan. Itu bukan sekadar pengakuan, tapi janji yang harus ditepati. Suara sirene kini semakin dekat. Kami harus bertindak cepat. Adi menarik Komar dan aku menjauh dari rumah tua itu, menuju ke jalan raya yang lebih ramai. Aku memegang tangan Komar erat, memberikan sinyal bahwa aku percaya padanya. Ini jalan kita, Komar. Aku akan jaga kau. Tapi kau harus jujur, dan kita lawan mereka bersama. Di tengah hujan pagi yang mulai turun tipis, kami berjalan bersama, bertiga, melewati lorong-lorong sempit dan suara gaduh pasar yang perlahan mulai hidup. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan, tapi juga secercah harapan yang mulai tumbuh. Aku teringat pada semua pedagang kecil yang selama ini menjadi korban, yang hidupnya terusik oleh intimidasi dan ketakutan. Mereka pantas mendapatkan keadilan, dan aku, bersama Komar dan Adi, harus membuktikan bahwa kejahatan tidak akan menang di pasar Tanah Abang. Namun, apa yang kami tidak tahu adalah bahwa pengkhianatan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Dan bayangan gelap itu siap menyerang saat kami paling tidak siap. Hujan deras mengguyur jalanan pasar Tanah Abang, membasahi setiap sudut yang selama ini kuanggap sebagai medan pertempuran sunyi. Langkah kaki kami berderap cepat, menembus riuh rendah pedagang yang berlarian mencari perlindungan, bersembunyi dari alam yang sedang murka. Komar berjalan di sampingku, wajahnya tampak letih, namun matanya menyiratkan tekad yang belum padam. Adi mengikuti di belakang, masih terdiam, seolah tengah bergulat dengan badai di dalam dirinya sendiri. Kami bersembunyi sebentar di balik sebuah losongan tua, mencoba menenangkan diri sekaligus merancang langkah selanjutnya. Semua ini lebih berat daripada yang kubayangkan. Kita tidak bisa terus-terusan lari, ucapku pelan, mencoba memecah keheningan. Kita harus menyerang langsung, cari sumbernya, dan bongkar semua jaringan ini. Komar mengangguk, tapi aku tahu dia ragu. Ketakutan yang menggerogoti hatinya bukan hanya soal nyawa sendiri, tapi juga orang-orang yang dicintainya. Namun aku juga tahu, ini saatnya dia memilih antara jadi bagian dari kegelapan atau membawa cahaya ke kebenaran. Malam itu, kami menyusup ke sebuah gudang di pinggiran pasar. Tempat ini diduga sebagai markas operasi jaringan preman dan korupsi yang telah lama merajalela. Semua terasa sunyi, tapi udara penuh dengan ketegangan yang hampir bisa kutangkap dengan kulit. Di dalam gudang, suara bisikan pelan terdengar. Kami mendekat perlahan, berusaha tidak membangunkan perhatian. Tiba-tiba, sorot lampu menyinari kami. "Siapa di sana?" Suara kasar memecah kesunyian. Para preman muncul dari balik tumpukan kardus, dan besi tua menodongkan senjata seadanya. Komar dan aku bertukar pandang. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah ujian terakhir. Kami berusaha menghindar dan bertarung. Pukulan, tendangan, dan suara tembakan kecil memenuhi ruang sempit itu. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang salah, karena seharusnya kami sudah dipersiapkan lebih matang. Dan benar saja, saat aku berhasil menjatuhkan salah satu preman, dari belakang muncul seorang pria berbaju hitam,
yang ku kenal sebagai pemimpin operasi ini. Dia tersenyum dingin, penuh penghinaan. "Kau pikir mudah untuk menggulingkan kerajaan kami?" katanya. "Kau, Budi, bukan siapa-siapa di sini." Aku membalas dengan amarah yang membara. "Kerajaanmu hanya bayangan gelap yang harus hancur." Pertarungan sengit pun pecah. Tangan dan kaki kami bergerak cepat, penuh perhitungan dan tekad. Komar di sampingku berjuang keras melawan lawan-lawannya sendiri. Namun, tepat saat aku mengira kami bisa menang, suara ledakan kecil mengguncang gudang. Asap mengepul dan menghambat pandangan. Dalam kekacauan itu, seorang preman menyergap Komar dari belakang. Aku berteriak, berusaha menolongnya, tapi tubuh Komar terjatuh ke lantai dengan luka parah. Matanya menatapku dengan campuran rasa sakit dan penyesalan. "Jangan biarkan aku jadi beban," katanya dengan suara tersengal. Aku sudah berusaha, tapi ini belum akhir. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan getaran terakhir sebelum ia kehilangan kesadaran. Dalam hati, aku berjanji untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Bukan hanya untuk Komar, tapi juga untuk semua yang pernah menjadi korban. Ketika polisi akhirnya datang setelah menerima laporan warga, aku tahu ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, kebenaran dan kebohongan, pengkhianatan dan pengorbanan. Di balik hujan deras itu, aku berdiri di tengah reruntuhan harapan dan cita-cita. Tapi aku juga tahu, besok akan datang dengan janji baru, dan aku harus siap menyambutnya. Setelah malam penuh kekacauan itu, pagi datang dengan suasana yang berbeda. Hujan reda, menyisakan aroma basah dan dingin yang menusuk kulit. Aku duduk di bangku kayu tua di pinggir pasar, menatap kosong ke arah keramaian yang mulai pulih. Komar masih dirawat di rumah sakit. Keadaannya kritis tapi stabil. Berita tentang penyerangan di gudang tersebar cepat, membuat para preman mulai berhati-hati. Namun, bayang-bayang ketakutan belum benar-benar hilang. Di tengah keresahan itu, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Rina, pedagang kecil yang selama ini menjadi korban pemerasan. Dia datang membawa secarik kertas yang berisi nama-nama penting yang terlibat dalam jaringan korupsi di pasar. Matanya penuh keberanian, meski terlihat lelah dan cemas. "Ini bukti yang selama ini kami cari, Pak Budi," katanya lirih. "Kami butuh bantuanmu untuk membuka mata banyak orang." Aku menatap Rina dengan penuh harap. Meski lelah, aku merasa ada cahaya kecil yang mulai menembus kegelapan. Perjuangan ini belum selesai, tapi kini aku tahu aku tidak sendirian. Langkahku berat saat meninggalkan pasar, tapi hati ini sedikit lebih ringan. Ada tekad baru yang membara, bahwa keadilan akan datang, meski harus melewati banyak rintangan. Udara pagi di pasar Tanah Abang terasa berbeda hari itu. Meski hiruk-pikuk pasar tetap menggema, aku merasakan ada sesuatu yang mulai bergeser. Sebuah babak baru sedang menanti di ujung perjalanan panjang ini. Dokumen yang diberikan Rina membuka pintu baru untuk penyelidikan. Nama-nama besar yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang mulai terkuak satu persatu. Namun, aku tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari pertempuran yang jauh lebih berat. Hari itu, aku duduk di ruang penyidik kepolisian, memaparkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Wajah para pejabat yang terlibat mulai terlihat pucat, dan beberapa dari mereka mencoba mencari celah untuk meloloskan diri. Tapi, aku tidak akan membiarkan keadilan tergelincir. Malamnya, aku berjalan kembali ke pasar, melihat para pedagang kecil yang mulai tersenyum lagi, meski masih ada ketakutan yang membekas. Aku berjanji dalam hati bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut sampai pasar Tanah Abang benar-benar bebas dari cengkeraman gelap. Namun, sebelum semuanya berakhir, sebuah pesan tiba di ponselku. Sebuah ancaman halus tapi jelas. "Awas langkahmu. Berikutnya, Budi. Keadilan itu bisa tertunda, tapi balas dendam tak pernah lupa." Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tak akan mundur. Karena di balik gelapnya malam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menyinari kebenaran.